فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kemarin kita sudah membaca muqaddimah atau pembukaan daripada kitab Al-Mandhumah Al-Baiquniyah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang mana kesimpulannya ilmu mustalah adalah ilmu yang sangat mulia. Itu ilmu yang mana barakallahu fikum diketahui dengan ilmu tersebut keadaan perawi dan juga hadis yang diriwayatkan. Dari sisi mana? Dari sisi diterima ataukah ditolak. Ilmun yu'rafu bihi ahwalu ar-rawi wal marwi min haitsul qabul war rad. Paham ya? Ilmu barakallahu fikum yang diketahui dengannya yu'rafu bihi ahwalur rawi, keadaan perawi, apakah perawinya thiqah, perawinya makbul, diterima ataukah tidak. Kemudian marwi, hadisnya bagaimana, lemah ataukah sahih ataukah hasan. Min haitsu al-qabul war rad, dari sisi diterima atau ditolaknya itu. Itulah ilmu mustalah. Paham ya? Ilmu mustalah. Kemudian ilmu hadis tersendiri barakallahu fikum, ilmu hadis tersendiri terbagi menjadi dua, ilmu ar-riwayah sama ilmu ad-dirayah. Ilmu riwayah itu adalah ilmu yang membahas berkaitan masalah apa? Apa sih yang dinukilkan, yang diambil dari Rasulullah SAW berupa ucapan atau perbuatan atau keadaan, kan seperti itu. Paham ya? Ilmu riwayah itu adalah ilmu yang bersangkutan atau berkaitan dengan apa? Dengan perkara yang dinukilkan dari Rasulullah itu loh. Paham ya? Yang dinukilkan dari Rasulullah itu apa? Sifatnya, bentuknya apa? Perbuatan atau ucapan ataukah apa? Keadaan. Paham ya? Barakallahu fikum, karena ilmu hadis adalah ilmu apa? Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW berupa ucapan atau perbuatan atau ketetapan atau sifatnya. Paham maksudnya ya? Barakallahu fikum ya wa itu adalah ilmu riwayah. Sedangkan ilmu dirayah, ilmu hadis yang sifatnya dirayah adalah apa? Adalah ilmun yubhatsu barakallahu fikum fihi an ahwalir rawi wal marwi min haitsul qabul war rad. Paham ya? Dari sisi itu, paham ya? Jadi yang diinginkan dengan ilmu mustalah berarti apa? Yang dirayah atau riwayat? Yang paling inti. Aslinya dua-duanya, cuman yang sering nampak dan menonjol adalah ilmu dirayah ini. Paham ya? Dengan ilmu hadis, ilmu dirayah ini barakallahu fikum, ilmun yubhatsu fihi ahwalur rijal atau ahwalu ar-rawi. Kemudian wal marwi, ar-rawi berarti otomatis rijalus sanad. Al-marwi berarti hadisnya. Paham ya? Barakallahu fikum, hadisnya, sanadnya bagaimana? Sahih atau tidak, munqati atau muttasil. Paham maksudnya? Barakallahu fikum, perlu diperhatikan itu. Jadi ilmu dirayah ada ilmun yu'rafu fihi atau yubhatsu fihi barakallahu fikum an ahwalir rawi wal marwi min haitsul qabul war rad. Ilmu yang membahas masalah apa? Yang membahas masalah keadaan perawi. Paham ya? Keadaan perawi dan juga keadaan hadis ditinjau dari sisi diterima ataukah tidak. Paham belum itu? Barakallahu fikum itu. Terus fungsinya apa? Fungsinya belajar ilmu mustalah ini. Fungsinya biar orang itu bisa merajihkan dan bisa barakallahu fikum mengambil pendalilan, dalam artian hadisnya bagaimana ini. Kemarin tujuannya kemarin tangkiyatul adillah, mensucikan dalil. Paham ya? Dari kotoran-kotoran apa? Kedhaifan. Paham ya? Sesuatu yang dhaif dibersihkan, sucikan dengan ilmu hadis ini. Paham ya? Dalam perawinya atau sanadnya dibersihkan, sucikan. Paham ya? Fungsinya ada tujuan daripada barakallahu fikum ilmu hadis ini. Tanqiyatul adillah al-haditsiyah wa takhlisuha mimma yashubuha min dha'fin wa ghairihi. Ya enggak? Fungsinya atau faedah daripada ilmu mustalah itu adalah mensucikan dalil-dalil yang bersifat hadis, kemudian memurnikan dari kotoran-kotoran kelemahan. Barakallahu fikum, yang tujuannya agar seseorang itu lebih tenang dan mapan dalam apa? Pendalilan atau berdalil. Paham ya? Karena enggak mungkin kita berdalil dengan hadis yang lemah. Tidak mungkin kita berdalil dengan hadis yang lemah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan itu. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, bismillahirrahmanirrahim. Mulailah beliau sekarang akan menyebutkan di sini. Walaupun pada asalnya kalau kita telusuri, al-mu'allif tidak memulai dengan bismillahirrahmanirrahim dalam matan Baiquniyah.
Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi dimulai langsung dengan apa? Dengan abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila, ya kan? Cuman bismillahirrahmanirrahim beliau akan memberikan faedah untuk kita. Nah, inilah bagusnya Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah taala, walaupun meluas sedikit tapi ada faedah yang sangat banyak di situ. Paham ya? Sebelum beliau menginjak atau sebelum beliau melanjutkan pembahasan yang inti yaitu mustalahul hadis, beliau memberikan gambaran-gambaran bagaimana makna-makna dan juga faedah yang sangat mulia. Kita lihat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-basmalatu ayatun min kitabillahi azza wa jalla. Perhatikan ini. Basmalah itu adalah salah satu ayat daripada Al-Qur'an, bukan surat Al-Fatihah. Bukan bagian surat Al-Fatihah. Bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Ayatun mustaqillah, ayat yang tersendiri dalam Al-Qur'an yang fungsinya memisahkan antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Adapun Al-Fatihah yang pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin. Paham ya? Perlu diperhatikan itu, jangan saya bingung. Terus bismillah bukan Al-Qur'an, Al-Qur'an. Bismillah itu ayat dalam Al-Qur'an tapi ayat tersendiri yang fungsinya memisahkan antara surat yang satu dengan yang lainnya. Paham maksudnya? Ayo na'am barakallahu fikum. Nah, bedakan antara basmalah dengan tasmiyah. Al-basmalah lengkap, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian na'am barakallahu fikum, al-hauqalah. Al-hauqalah qul ahad. Al-hauqalah. Al-hauqalah la haula wala quwata illa billah. At-talbiyah. At-talbiyah. Talbiyah. Talbiyah. Terus? Yang sempurna, yang sempurna. Yang pelan-pelan, tegas. Ayo, labbaika Allahumma labbaika, labbaika la syarika lak, ya kan? Kemudian apa? La syarika laka, labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka lak, la syarika lak. Itu lafaz talbiyah. Paham ya? Kalau tasmiyah bagaimana tasmiyah? Bismillah. Jadi kalau kita mau makan bacanya bismillahirrahmanirrahim atau bismillah? Bismillah. Nah, barakallahu ya ghulam samillah. Wa ya ghulam sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Kul mimma yalik, dan makanlah dari apa? Dari yang di depanmu atau yang dekat dengan kamu. Syahidnya mana? Samillah, tasmiyah. Kalau tasmiyah itu bismillah. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Hauqalah la haula wala quwata illa billah. Hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kalau subhanallah istilahnya istilah yang lain tasbih, tahmid, takbir, itu paham ya seperti itu ya. Dalam barakallahu fikum. Naam. Hal-halah la ilaha illallah. Paham ya? Mubasmil itu orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Karena beliau nanti akan menyebutkan lafaz itu mubasmil. Basmalah yubasmilu basmalatan. Mubasmil mubasmal. Mubasmil itu yang mengucapkan, mubasmal itu yang diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim adalah basmalah. Paham ya? Itu dipelajari dalam ilmu nahwu dan sharaf. Nah, cuman kita biar memperkenalkan biar enggak bingung itu. Bismillah, menyembelih hewan, bismillah. Enggak perlu bismillahirrahmanirrahim walaupun sah. Bismillah, tasmiyah. Bismillah. Nah, perhatikan sini. Al-basmalatu ayatun min kitabillahi jalla wa ala, fahiya min kalamillahi ta'ala. Dia atau bismillah ini termasuk apa? Termasuk ucapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yubtada'u biha fi kulli suratin min suratil Qur'anil Karim. Diawali dengannya pada setiap surat daripada surat Al-Qur'anul Karim, illa surat Al-Bara'ah. Illa surat Al-Bara'ah, kecuali surat Al-Bara'ah. Surat apa ini? At-Taubah. Disebut juga dengan Al-Bara'ah, disebut lagi dengan Al-Fatihah. Disebut dengan wallahu a'lam. Disebut dengan apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah بالضبط. Tamam. Nah, Al-Fatihah. Nah, yang membongkar kejelekan atau kejahatan orang munafikin. Fa innaha la tubda bil basmalah. Karena sesungguhnya surat tersebut tidak diawali dengan bismillah. Paham ya? Tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim di situ. Ya, Al-Bara'ah, karena ada yang mengatakan itu sambungan kisah dengan surat Al-Anfal katanya. Nah, kita lihat di sini, ittiba'an sahabat ridwanullahi alaihim, dalam rangka mengikuti apa? Para sahabat ridwanullahi alaihim. Nah, yang pertama karena mengikuti apa tadi?
mengikuti Al-Qur'anul Karim, kemudian juga barakallahu fikum di antaranya dalam rangka mengikuti para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Walau anna al-basmalah kanat qad nazalat fi awal hadhihi surah. Kalau seandainya basmalah itu telah turun pada awal surat ini, lakanat mahfuzatan kama hafizat fi baqi as-suwar. Kalau seandainya telah turun pada awal surat ini, niscaya apa? Niscaya telah terjaga sebagaimana terjaganya sisa-sisa surat yang ada. Paham ya? Tapi kan di situ enggak diturunkan itu. Enggak ada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah bisa dilihat sendiri situ. Paham ya? Barakallahu fiikum. Cuman di sana ada salah satu surat yang bismillahirrahmanirrahimnya double. Double dalam artian di awal juga ada, di tengah-tengah ayat juga ada. Surat apa itu? Wallahu wala alam. Surat apa? Wala alam. Surat apa? Sufyan? Yusuf? Tak suruh nyalikan sehari semalam loh Yusuf. Surat apa? Hasan? Apa? An-Naml. Surat An-Naml. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam menulis surat untuk siapa? Malakatus Saba, Ratu Saba itu yang masyhur dikenal dengan Balqis atau Bilqis. Paham itu ya? Kemudian situ innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu surat pertama awal sama tengah enggak ada. Apa maksudnya ya? Selain itu enggak ada. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Walakinnaha lam tanzil 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi surat tersebut atau ayat tersebut, basmalah tersebut tidak turun barakallahu fikum kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakinna sahabah ashkala 'alaihim. Akan tetapi para sahabat itu yang ada iskal. Walakin sahabah ashkala 'alaihim, ada iskal di hadapan mereka, ada permasalahan itu. Hal surat Bara'ah minal Anfal am anha suratan am anha suratun mustaqillatun. Apakah surat Al-Bara'ah itu termasuk surat bagian dari Al-Anfal? Apa maksudnya ya? Ataukah surat tersendiri gitu loh. Fawada'u fasilan bainahuma dunal basmalah. Kemudian mereka meletakkan pemisah antara keduanya tanpa lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di situ ya. Dalam Al-Qur'an ada pemisahnya. Cuman pemisahnya ya bukan bismillahirrahmanirrahim. Kalau selesai bawah ada lagi itu loh. Apa maksudnya ya? Karena bismillahirrahmanirrahim memang tidak dimasukkan di situ. Dikecualikan itu. Apa maksudnya ya? Ayo. Wal basmalatu fiha, sekarang basmalah itu bismillahirrahmanirrahim, di dalamnya ada jarun wa majrur. Jarun itu huruf jar, majrur itu isim yang majrur. Bismi. Bisma atau bismi? Bismu boleh enggak? Enggak boleh. Bismu juga enggak boleh, bisma juga boleh, harus bismi. Bismillah. Kenapa? Karena di situ ada huruf jar. Setiap isim yang kemasukan huruf jar pasti apa? Muhammad? Wah. Setiap isim yang kemasukan huruf jar pasti majrur. Jangan pasti kasrah. Baru dirinci asal tanda jar itu dengan kasrah. Itu caranya. Paham salah ya? Bismi. Nah itu bismi. Kata beliau, wal basmalah fiha, di dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim itu ada jarun wa majrur, ada jar dan ada majrur. Mana? Bismi. Wa mudhafun ilaih wasifah, ada mudhaf ilaih. Bismillah. Ismi mudhaf kepada apa? Lafdzul jalalah Allah. Allahi. Setiap mudhaf ilaih pasti jar majrur. Setiap mudhaf ilaih pasti majrur. Jadi enggak boleh bismillahu. Boleh enggak? Bismillah boleh enggak? Enggak boleh. Paham ya? Karena susunannya mudhaf ilaih. Wasifah dan juga sifat. Mana sifatnya? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifat untuk Allah Taala. Paham ya? Ar-Rahman, itu adalah nama, di dalamnya terkandung sifat Ar-Rahmah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini, fal jaru wal majrur huwa bismi. Lafaz jar dan majrur adalah bismi. Wal mudhaf ilaih huwa lafdzul jalalah Allah. Allahi. Paham ya? Kenapa kita harus melafadzkan lafdzul jalalah gitu? Karena yang kita i'rab itu bukan zat Allah Subhanahu wa taala, tapi lafadznya yang kita i'rab. Jadi enggak boleh kita Allahu marfu', enggak boleh. Allahu mansub, enggak boleh. Allahu majrur, enggak boleh, tapi lafdzul jalalah. Ini pembahasan dalam ilmu apa? Nahwu, bukan pembahasan kita di sini. Cuman sekedar cuplikan saja. Wa sifatuhu ya Rahman Rahim. Sifatnya di sini adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian perhatikan sini,
Wa kullu jarin wa majrurin la budda lahu min at-ta'alluq. Dan setiap susunan jar dan majrur itu pasti harus adanya ta'alluq. Apa ta'alluq? Keterkaitan. Keterkaitan yang tersembunyi, tidak ditampakkan di situ. Paham ya? Tidak ditampakkan, tidak mengalami apa? Tidak mengalami penampakan. Paham ya? Tidak mengalami penampakan tapi penyembunyian fiil yang ditakdirkan di situ nanti. Ketika orang mau makan, mau minum, apa yang dibaca? Bismillah. Ada yang disembunyikan enggak? Ada lafaz yang disembunyikan enggak di situ? Ada. Mau makan bismillah enggak perlu. Bismillahi akul. Bismillahi asyrab. Lafaz asyrab dan akul di mana? Disembunyikan. Tidak mengalami apa? Penampakan. Paham ya? Tidak mengalami penampakan di situ. Penampakan fiilnya disembunyikan. Jadi bismillah takdirnya bismillahi asyrab itu aslinya gitu. Bismillahi akul. Nah, ini nanti juga bismillahi aqra misalkan atau bismillahi adrus misalkan seperti itu. Mau berangkat bismillah. Mau makan bismillah. Mau kerja bismillah. Itu ada takdirnya semua di situ. Paham ya? Dan takdir itu tidak perlu disebutkan. Paham ya? Nah, ayo kita lihat sini. Imma bi fi'lin ka qama, keterkaitannya imma dengan fi'il seperti qama au ma'nahu, atau dengan maknanya ka ismul fa'il. Ismul fa'il berarti qaimun gitu. Au ismul maf'ul masalan, atau ismul maf'ul berarti apa? Maqamun. Seperti itu. Tapi ingat ini sekedar cuplikan yang disebutkan. Cuman sekarang intinya berikutnya. Nah, intinya apa? Jar majrur itu pasti ada keterkaitan di situ. Bismillah juga ada keterkaitan. Bismillah apa dia? Kenapa mengawali bismillah? Berarti ada yang dibuang di situ. Ada yang disembunyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Aqra misalnya, aku membaca. Kenapa demikian barakallahu fikum? Aslinya dalam sebuah kaidah barakallahu fikum yang namanya jar majrur itu diakhirkan atau diawalkan? Diakhirkan aslinya. Marartu bi Zaidin atau bi Zaidin marartu? Marartu bi Zaidin. Namun ketika jar dan majrur diawalkan itu memberikan faedah yang sangat besar. Apa faedahnya? Al-hasr wa takhsis. Kaidahnya apa? Taqdimu ma haquhu ta'khir yufidul hasr. Taqdimu ma haquhu at-ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan sesuatu yang harusnya diakhirkan itu memberikan faedah pembatasan. Berarti maknanya bagaimana nih? Kan aslinya kan aqulu bismillah. Itu aslinya ya. Asyrabu bismillah. Aku akan makan dengan menyebut nama Allah taala. Aku akan minum dengan menyebut nama Allah taala. Tapi kalau seperti ini kan masih ada kemungkinan menyebut nama yang lain. Tapi ketika dia itu sembunyikan di akhir bismillahi, baru dia minum. Bismillahi, baru dia makan. Maknanya apa? Aku tidak makan dan tidak minum kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ada pembatasan itu? Pembatasan. Paham belum? Ayo nah. Ini pembahasannya sangat rumit tapi seru. Paham ya? Yang jelas dipahami. Nah, berikutnya. Fal basmalatu muta'alliqatun bi mahdhufin. Maka lafaz bismillahirrahmanirrahim, bismi itu punya keterkaitan dengan sesuatu yang dibuang. Fama huwa hadzal mahdhuf? Apa yang dibuang ini kata beliau? Apa yang dibuang ini? Ikhtalafan nahwiyun fi taqdiri hadzal mahdhuf. Belajar nahwu lagi berarti di sini ya. Padahal kita mustalah ini kan, tapi enggak masalah karena beliau memang memberikan faedah yang sangat bagus sekali. Dalam artian faedah seperti ini jangan disepelekan itu loh. Beliau menyebutkan fungsinya biar melekat gitu loh. Nah, kullama takarrar apa? Kullama takarrar apa? Sufyan. Kullama takarrar apa Fauzan? Kullama takarrar taqarrar. Kullama takarrara taqarrara. Apa artinya? Semakin terulang-ulang semakin melekat. Paham itu cuma kaidah. Kaidah kullama takarrara taqarrar. Kalau di harokat semuanya kullama takarrara taqarrara. Paham ya? Man sabatan nabata. Ya. Man sabara dhafara. Itu kaidah paling begitu. Barang yang sabar dia akan meraih banyak sekali faedah. Barang siapa yang kokoh duduk bermajelis misalkan dia akan tumbuh. Paham ya? Man sabatan nabat. Barang siapa yang kokoh dia akan tumbuh. Paham maksudnya ya? Nah, ini juga seperti itu. Semakin berulang-ulang semakin melekat. Bukan malah semakin menjauh. Paham ya? Nah, kalau kita lihat sini. Nah, ikhtalafa an-nahwiyun fi taqdiri hadzal mahdhuf. Nah, ahli nahwi mereka berselisih tentang mengenai nam yang dibuang ini apa? Yang dibuang di sini barakallahu fikum. Nah, lakin ahsan ma qila fi, tapi pendapat yang lebih bagus atau pendapat yang paling bagus berkaitan masalah ini wa huwa sahih, dan ini yang kuat, anal mahdhufa fi'lun muta'akhir atau fi'lun muta'akhirun. Nah, fi'lun
Mutaakhirun munasibun lil maqam. Perhatikan. Fi'il yang diakhirkan yang sesuai dengan apa? Maqam tempatnya. Nah, sekarang kalau kita minum, itu ada fi'il yang dibuang enggak? Fi'il yang disembunyikan enggak? Mau minum tuh. Bismillah. Ada kan? Bismillah asli. Mau makan? Bismillah. Bismillah akul. Nah, itulah fi'il yang diakhirkan. Yang disembunyikan di situ. Kenapa kok diakhirkan? Karena memberikan faedah pembahasan tadi itu. Kami tidak minum dan tidak makan kecuali dengan bismillah tadi. Maksudnya ya, asalnya boleh diakhirkan boleh aja, cuman kan faedahnya kurang. Perhatian situ. Nah, barakallahu fikum kata beliau di sini, Anal masyhur pendapat yang sahih bahwasanya yang dibuang yang punya keterkaitan dengan jar majrur tersebut adalah fi'il yang diakhirkan yang sesuai dengan maqam. Apa itu? Tempat dan kedudukannya. Tempatnya. Nah, ada situasi, kondisi dan tempatnya. Paham ya? Perhatian situ. Nah, jadi sekarang beliau ini kan misalkan beliau mau mensyarah berarti bismillahirrahmanirrahim. Kalau beliau masalah mau membaca bismillahirrahmanirrahim, sesuaikan kadarnya itu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, misalnya contohnya, idza qala rajulun, apabila ada orang yang berkata, Bismillah, ada orang Bismillah dibaca. Wa huwa yuridu an yaqra'a an-nazma. Dalam keadaan dia ingin membaca puisi atau pantun. Puisi atau pantun. Nazm, puisi atau pantun. Fa inna takbir yakunu, maka takbirnya menjadilah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Sesuaikan gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan ya dengan Bismillah. Akhirnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mungkin kan? Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum berarti Bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur bagaimana? Bismillah apa? Anam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Takdirnya sesuaikan ya. Takdirnya sesuaikan. Maksudnya ya? Jangan barakallahu fikum. Nah, berikutnya apa? Wa idza kana an-nadhim huwa alladhi qala. Nah, sekarang kalau seandainya penyusun pantun ini atau puisi ini yang dia yang berkata bismillahirrahmanirrahim, takdirnya apa tadi? Bismillah fa inna takdira yakunu bismillah amdu. Paham ya? Nah, dengan menyebut nama Allah Ta'ala aku menyusun puisi atau pantun ini. Nah, tapi beliau kalau kita tulis matanya itu enggak ada. Nah, langsung beliau abdul bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila dan ila akhirnya. Paham ya? Nah, tapi tidak masalah kita lihat ada yang sangat berharga ini. Walimada qaddarnahu fi'lan wa lam nuqaddirhu ismu fa'ilin masalan. Nah, ditanya lagi. Kenapa kok menakdirkannya milih fi'il gitu loh? Kok tidak memilih isim fa'il? Kok malah milih yang fi'il? Kenapa? Kok bismillahirrahmanirrahim dengan lafaz yang lain gitu loh. Tapi dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim. Kok dengan fi'il kenapa itu? Itu pertanyaannya. Kok tidak dengan isim fa'il? Nah, kemudian kita katakan qaddarnahu fi'lan, kita menakdirkan dengan lafaz fi'il li'anna al-asla fil 'amal af'al. Li'anna al-asla fil 'amal al-af'al. Karena hukum asalnya yang namanya beramal itu adalah fi'ilnya. Paham ya? Hukum asalnya yang namanya amalan itu pada fi'il. Isim itu kenapa beramal? Karena menyerupai fi'il. Paham ya? Isim fa'il beramal pada fi'il. Kenapa? Menyerupai fi'il. Asyai' ila asla syai'a fa hukmah. Sesuatu itu ketika menyerupai sesuatu mengambil hukumnya. Nah, karena itu walihada ya'mal fi'il biduni syartin. Oleh karena itu atau oleh karena ini fi'il itu beramal tanpa syarat. Fi'il beramal tanpa syarat. Darabtu Zaidan, fi'il beramal asal dengan tanpa syarat. Wa ma siwahu min al-awamil ismiyah. Dan yang selainnya berupa amil-amil dari kalangan isim fa innaha tahtaju ila syartin, maka dia butuh pada syarat. Kenapa isim beramal? Karena dia isim fa'il. Kenapa isim fa'il beramal? Karena dia menyerupai fi'il. Paham ya? Nah, ad-daribu ala didaraba, ya kan? Al-madrubu ala diduriba. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, wa limana qaddarnahu mutaakhiran. Nah, kenapa kita menakdirkan dengan cara fi'il tersebut apa? Nah, diakhirkan mutaakhiran, diakhirkan kenapa? Naqulu qaddarnahu mutaakhiran liwajhain. Kita katakan, kita menakdirkan dengan cara diakhirkan dikarenakan dua sisi. Pertama, atayammunu bil bada'ah bismillah ta'ala. Dalam rangka mencari berkah, mencari barakah, mencari karunia dengan memulai dengan lafaz bismillah. Paham ya? Dengan lafaz bismillah.
Nah, ini perhatian. Penulisan kalau bismillah kalau Arab seperti itu. Hamzahnya digandeng dengan ba. Kalau tasmiyah bismillah. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim, hamzahnya langsung digandeng dengan ism. Namlun seperti ini. Nah, kalau bahasa Arab misalkan mau SMS gini. Bismillah. Ini kalau bismillah itu ayatnya ya. Ini tasmiyah namanya. Kalau sempurna gandeng langsung. Paham ya? Paham sama ya? Nah, barakallahu fikum. Liyakuna ismullah ta'ala huwal muqaddam. Agar nama Allah Ta'ala itu didahulukan. Coba kalau kita balik sekarang. Asyrafu bismillah. Nah, nama Allah itu diakhirkan berarti? Diakhirkan. Nah, ini tujuannya kenapa Pak? Fi'ilnya diakhirkan. Biar atau supaya nama Allah Ta'ala itu yang didahulukan. Liyakuna ismullah ta'ala huwal muqaddam. Agar nama Allah Subhanahu wa taala itu yang didahulukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dahulukan enggak? Dahulukan. Wa haqqun lahu an yuqaddam. Dan yang seperti itu berhak untuk didahulukan nama Allah Ta'ala, bukan diakhirkan. Paham ya? Yang kedua, li ifadatul hasr, untuk memberikan faedah hasr. Hasr itu pembatasan. Hasr itu adalah pembatasan. Wa dzalika li anna ta'khiral 'amil yufidul hasr. Yang demikian itu dikarenakan mengakhirkan sebuah amil. Amil itu adalah sebuah alat yang menjadikan sesuatu yang setelahnya berubah. Ma'au jabakauna akhir kalimati halatan wahidah. Sesuatu yang membuat mengakhir sebuah kata menjadi satu keadaan itu amil. Nah, kata beliau, wa dzalika li anna ta'khiral 'amil yufidul hasra. Yang demikian itu karena mengakhirkan amil itu memberikan faedah hasr pembatasan. Karena apa faedahnya? Fa inna taqdima ma haqu at-ta'khir yufidul hasr. Garis ini. Faedah yang sangat besar. Faedahnya apa? Fa inna taqdima ma haqu at-ta'khir yufidul hasr. Dikarenakan mendahulukan sesuatu yang sepantasnya, sehaknya atau yang haknya diakhirkan itu memberikan faedah apa? Pembatasan. Aslinya dalam majrur itu diakhirkan aslinya. Tapi ketika didahulukan memberikan faedah apa? Hasr, pembatasan. Wah, benar-benar kami itu tidak baca kecuali dengan membaca Allah itu. Langsung ya. Seperti kisah yang lain. Iya karena budu artinya hanya kepadamu lah kami menyembah. Berarti banyak lainnya. Tidak. Padahal iya kasih kalau kita telusuri maf'ul bihnya. Maf'ul yang didahulukan. Aslinya na'buduka. Kami menyembahmu. Nah, kalau na'buduka kami menyembahmu, ada ihtimal yang lain menyembah yang lainnya. Bisa jadi dia menyembahmu, menyembah yang lainnya. Tapi ketika maf'ul bih itu yang diakhirkan, dipindah di depan, didahulukan, akan memberikan faedah hasr pembatasan. Bahwasanya annana la na'budu illa iya. Bahwasanya kami tidak menyembah kecuali kamu, kecuali kepadamu. Berarti enggak menyembah yang lainnya. Hasr kan? Hasr. Berikutnya, fa idza qulta, maka apabila engkau mengucapkan bismillahi aqra, dengan menyebut nama Allah Ta'ala aqra, aku membaca. Ta'ayyana annaka taqra bismillah la bismi ghairi, ya kan? Nah, maka pastilah bahwasanya kamu itu membaca atau akan membaca dengan menyebut nama Allah Ta'ala, bukan dengan menyebut nama yang lain. Pasti itu jangan mau minum ya bismillah langsung. Mau makan bismillah, tapi enggak perlu apa? Tidak perlu mengalami penampakan fi'il di situ. Paham ya? Penyembunyian yang disembunyikan. Tapi kalau kita nampakkan boleh enggak kira-kira? Kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya kelamaan kan? Nah, barakallahu fikum. Tapi akhirkan sembunyikan. Tahu saya? Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Lanjutkan lagi. Wa nahnu qaddarnahu munasiban lil maqam. Kenapa kita menakdirkan yang sesuai, yang cocok dengan keadaan dan tempatnya? Kenapa? Li'annahu adallu 'alal maqsud. Dikarenakan hal tersebut lebih menunjukkan, adallu itu isim tafdil ya, sebagai khobaran. Dikarenakan apa? Nah, barakallahu fikum, takdir tersebut lebih bisa menunjukkan alal maksud, lebih bisa menunjukkan apa yang dia inginkan. Kan orang kan bismillah, berarti setelah itu mau apa? Itu tahu. Bismillah, kalau dia minum berarti minum. Paham ya? Lebih bisa menunjukkan apa yang dia inginkan. Nah, barakallahu fikum. Wa li'annahu la yaftur fi dhihnil mubasmil. Ini mubasmil ini. Paham ya? Dikarenakan tidak terpetik pada benaknya al-mubasmil. Siapa mubasmil itu? Orang yang mengucapkan bismillah tadi. Nah, illa hadza takdir, kecuali takdir ini. Yang terpetik kan itu aja. Paham ya? Nah, enggak ada petik yang lainnya. Ketika dia bawa piring misalnya, bawa piring warna nasinya ada lauknya. Dia mau makan bismillah. Terpetik yang lainnya. Yang terpetik yang mau makan itu. Paham maksudnya ya? Seperti itu.
Ya, kata beliau, "Na'am li'annahu la yakhtur fi dhihnil mubasmil illa hadha takdir." Dikarenakan tidak terpetik pada benaknya orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kecuali apa? Kecuali takdir ini. Takdirnya tadi loh, ketetapan yang ditetapkan dengan fi'il tadi loh. Nah, barakallahu fikum. Paham soalnya? Misalnya contohnya, "Na'am, law annaka sa'alta ar-rajula alladhi qala 'indal wudu." Kalau seandainya kamu bertanya kepada seseorang yang dia itu berkata ketika wudu, bismillahi, anit takdir biqaulihi bismillahi. Kamu tanya, takdirnya apa itu bismillahi? Aku enggak perlu tanya. Kamu tadi ketika wudu kamu baca bismillah, takdirnya apa? Paham ya? Takdirnya apa takdirnya? Takdirnya mesti ya fi'il perbuatannya itu bismillah atau wadha. Nah, laqala bismillah atau wadha. Ini saya dia akan mengatakan bismillah atau wadha. Jadi takdirnya itu enggak perlu tanyakan, sudah secara tidak langsung sudah tahu gitu loh. Paham ya? Misalkan dia mau megang paku gini, palu. Bismillah. Itu tanyakan takdirnya apa takdirnya itu. Enggak perlu tanyakan gitu. Ya takdirnya mau apa tadi? Mau memaku atau memukulkan palu. Paham ya? Takdirnya seperti itu. Enggak perlu tanyakan takdirnya apa. Paham ya? Misalkan banyak sekali banyak sekali permisalan seperti itu. Jadi enggak usah tanya takdirnya apa. Karena tidak terpetik pada benak-benak yang ada itu, kecuali yang mengucapkan saja. Nah, barakallahu fikum. Yang tidak terpetik pada benak orang yang mengucapkan bismillah tadi, kecuali takdir yang tadi itu. Nah, takdir yang dia tentukan. Nah. Adapun berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.